Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat sekalian, alhamdulillah dalam pertemuan kita kali ini, di video kali ini, kita bisa bersilaturahim dalam kajian-kajian doa-doa ya di video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya ya, dan khususnya untuk saya pribadi, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas tentang keajaiban doa yang ada di dalam Al-Quran. Dan doa ini dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan dari surga ke dunia. Doanya sangat masyhur, pasti sahabat sekalian juga sudah paham dan sudah hafal. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ini saya bawa tafsir ya, tafsir Safwatut Tafasir kalangan Syekh Ali Al-Sobuni. Saya bacakan, qala, maka mereka berdua berdoa. Maksudnya Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri, wa ilam taghfir lana, jikalau engkau tidak memberi ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka engkau tidak akan, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini di dalam tafsir Safwatut Tafasir dijelaskan bahwa i'tarofa bil khati'ah wa taba minadz dzanbi. Mereka berdua mengakui bil khati'ah, dengan kesalahannya, wa taba minadz dzanbi, dan mereka berdua bertaubat kepada Allah dari dosanya. Dosanya mereka berdua apa? Nah, dosanya adalah mereka dilarang untuk tidak mendekati pohon ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, di dalam surat Al-Baqarah. Kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Tapi mereka berdua akhirnya digoda oleh iblis, dan mereka tergoda, dan mereka memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini doa ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Sebelum doa ini kan diceritakan ya bahwa mereka sudah memakan buah khuldi. Kemudian alam anhakuma rabbukuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma, gitu ya. Bukankah aku telah melarangmu untuk tidak mendekati pohon itu? Akhirnya mereka diusir dari surga. Nah, doa ini teman-teman sekalian, wa hadhil ayah hiyal kalimatul lati talqaha Adam min rabbih. Doa ini datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam akhirnya diberikan kalimat ini adalah doa ya, ad-da'awat, doa-doa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu langsung diajarkan oleh Allah, ditalaki ya, untuk dibaca. Kalau kamu ingin diampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, maka bacalah doa ini ya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima dari Tuhannya kalimat, artinya ad-da'awat ya, doa-doa. Dan doanya itu adalah ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam.
Jadi Nabi Adam ini sudah punya sebuah kesalahan besar, tidak boleh mendekati pohon, ya, dan pohon itu dinamakan pohon khuldi. Itu sebenarnya pohon khuldi itu dari iblis, ya, menamai pohon itu dari iblis, karena Allah hanya mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, kamu jangan mendekati pohon ini, nggak ada namanya pohon itu. Tapi kata siapa? Iblis, kamu kalau makan buah ini dari pohon ini, maka kamu akan kekal di surga. Makanya disebut buah khuldi. Terkenalnya buah khuldi, ya, buah keabadian. Barang siapa yang memakannya, maka dia akan abadi di surga. Itu hanya tipu daya setan, ya. Padallahuma bigurur falamma dzaqa syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Padallahuma, si iblis itu menunjukkan kepada mereka digurur dengan penuh tipu daya. Falamma dzaqa syajarah, setelah makan buah dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, nampak tuh, ya, auratnya mereka berdua, karena baju yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa langsung hilang. Baju surganya itu langsung hilang. Dan mereka apa? Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, menutupi aurat-aurat mereka dengan daun-daun dari surga. Ada daun ditutupin, ya, gitu. Mereka malu. Wa nadahuma rabbuhuma, kemudian Allah berseru, alam anhakuma antil kuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi ini sejarah, ya, datangnya doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah berseru, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk tidak mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepada kamu, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Kemudian Allah mengusir mereka dari surga. Mereka itu Adam, Hawa, dan Iblis. Jadi mereka bertiga diusir. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian. Diusir tuh, ya. Al-khitab li Adam wa Hawa wa Iblis. Walihadza ja'a bisighatil jam'i ay ihbitu min sama'il qudusi ilal ardi. Jadi ini adalah perintah Allah kepada mereka bertiga. Iblis, Adam, dan Hawa. Dengan sigoh jamak, ya, min sama'il ardi, dari langit kudus. Min sama'il kudusi ilal ardi, dari langit yang suci, ya, kudus, kemudian ke bumi. Halakaunu ba'dukum aduwan li ba'din, dan mereka akan jadi musuh bebuyutan di dunianya. Itu sudah menjadi sebuah aturan dari Allah tuh. Kamu diturunkan ke dunia, kalian diturunkan ke dunia, dan kalian akan bermusuhan. Ini Iblis, ini Adam. Jadi Iblis dan Adam nanti keturunan-keturunannya senantiasa bermusuhan. Jadi bermusuhannya itu kayak berahli waris gitu, ya. Nabi Adam mengatakan Iblis itu musuh kita. Iblis juga ke keturunannya, Adam musuh kita, golongan manusia musuh kita, harus dicelakakan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, nah, dengan kisah ini, maka sejarah yang melatar belakangi doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adalah salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi Adam, dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam agar dosa-dosanya diampuni. Jadi hikmah yang pertama adalah barang siapa yang ingin dosanya diampuni, maka perbanyaklah istighfar dengan doa Nabi Adam. Ini istighfarnya Nabi Adam, ya. Istighfarnya Nabi Adam. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah istighfar itu apa, ya? Lalu fadilah, ya, tentang istighfar ini dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis. Yang saya bawakan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kitabul istighfar, ya, bab istighfar, Rasulullah bersabda, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah.
demi Allah sesungguhnya aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya setiap hari. Dalam satu harinya apa? Lebih banyak, aksar min sab'ina marrah, lebih banyak 70 kali. Artinya tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Bahkan lebih. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah SAW itu fil yaumi mi'ata marrah. Ya, 100 kali membaca istighfar. Istighfarnya Rasulullah astagfirullah astagfirullah ya. Atau ada lagi sayyidul istighfar yang Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha fi nahar muqinan biha fataba min yaumihi qabla ayyumsiya bahwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya di waktu siang, ya, maka dia akan diampuni dosanya qabla ayyumsiya sebelum sore hari datang. Bahwa min ahlil jannah, dan dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membaca ini sayyidul istighfar di waktu malam, membacanya huwa muqinun biha famata, terus meninggal qabla ayyus biha sebelum subuh bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Itu tentang sayyidul istighfar. Kembali kepada istighfarnya Nabi Adam ya. Jadi intinya istighfar bacanya bebas, tapi saya akan membahas tentang istighfarnya Nabi Adam. Karena istighfarnya Nabi Adam ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya nih kita mengamalkannya. Karena fadilah istighfar itu dalam kitab Tankehul Qaul dijelaskan bahwa istighfar itu al istighfaru yakulu dzunub kama takulun narul hatabal yabis. Istighfar itu akan memakan dosa seperti api melahap ya kayu kering. Artinya akan cepat habis. Nah, kemudian fadilah yang lebih dahsyatnya lagi, teman-teman sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Memperbanyak membaca istighfar akan mendatangkan rezeki. Kata Rasulullah SAW begitu. Jadi kasratul istighfar tajlibur rizqa, memperbanyak istighfar itu akan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kita perbanyak ya. Rasulullah SAW aja bacanya 100 kali setiap hari. Kita baca nih doa Nabi Adam, istighfar Nabi Adam 100 kali setiap hari. Kalau tidak bisa 100 kali, kita cicil. Yang penting sehari itu 100 kali. Zuhur 20, asar 20, maghrib 20, kemudian isya 20, subuh 20. Jadi 100. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu perbanyak istighfar akan mendatangkan rezeki. Karena Allah berfirman dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa nih jawabannya? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan untukmu dari langit hujan yang deras. Ini kiasan ya, hujan yang deras itu kiasan. Artinya rezeki yang berlimpah ruah. Wa yumdidkum bi amwal, dan akan diperbanyak harta. Amwal, harta. Malun, mal itu harta. Mufrad ya, bentuknya satu. Cuma satu harta. Ini amwal. Harta satu, harta dua, harta tiga. Jadi banyak aset. Ya. Banyak asetnya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan untukmu kebun-kebun. Akan diberikan kebun-kebun. Kebun duren, kebun manggis. Ini istighfar begitu. Wa yaj'alukum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai ya. Bisa juga ini kiasnya kepada lini bisnis ya.
cabang bisnis ini, cabang bisnis ini, aliran sungainya banyak, anak cabangnya banyak gitu. Dan juga akan diberikan anak ya, anak yang banyak, yang soleh dan soleha. Termasuk juga bisnisnya anak beranak pinak. Intinya banyakin istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya jangan mengulangi dosa lagi, kemudian Allah juga akan memberikan rezeki yang berlimpah. Bacalah doa istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah keutamaan membaca istighfar Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.